Halo semuanya, kembali lagi di Alur Cerita Universe. Pada episode kali ini aku akan menceritakan salah satu film yang berdasarkan kisah nyata, menceritakan tentang salah satu ilmuwan di bidang matematika bernama Ramanujan. Ramanujan ini adalah seseorang ilmuwan yang sangat luar biasa dan juga unik karena dia seumur hidupnya tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Tapi luar biasanya dia memiliki ilmu sepintar profesor. Bahkan dia menemukan rumus-rumus matematika yang belum ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Namanya pun bahkan bisa disejajarkan dengan Newton ataupun ilmuwan matematika lainnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja aku mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan pemuda miskin bernama Srinivas Ramanujan. Meskipun Ramanujan ini adalah orang miskin, tetapi dia memiliki kepintaran yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan sebenarnya kepintarannya di bidang matematika itu melebihi rata-rata orang di luar sana. Saat itu menceritakan Ramanujan yang sedang mencari pekerjaan, tetapi menyedihkannya tidak ada orang-orang yang mau menerima Ramanujan. Karena meskipun Ramanujan ini sangat-sangat pintar, tetapi dia tidak lulus sekolah dan tampilannya itu layaknya seorang kuli. Karena itulah tidak ada seseorang yang mempercayai kalau Ramanujan ini adalah seseorang yang pintar. Malam harinya menceritakan Ramanujan yang sedang berbicara dengan temannya. Di situ terlihat kalau Ramanujan itu tinggal layaknya seorang gelandangan di rumah kumuh yang tidak layak untuk ditempati. Ya, di sini kita juga diceritakan kalau Ramanujan ternyata sudah mempunyai seorang istri, tetapi karena Ramanujan ini sangat-sangat miskin, dia tidak mempunyai tempat tinggal untuk bersama dengan istrinya. Keesokan harinya menceritakan Ramanujan yang pada akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan. Dia di situ bertemu dengan seorang pria bernama Narayana. Ya, Nara ini percaya kalau Ramanujan itu mempunyai bakat di bidang hitung-menghitung. Karena itulah Nara meminta dan memberikan pekerjaan Ramanujan untuk menjadi seorang akuntan di perusahaan bosnya yang berasal dari Inggris. Ketika Nara memperkenalkan Ramanujan kepada bosnya, di situ bosnya pun langsung menghina Nara. Karena bagaimana bisa Nara menerima seseorang gembel seperti ini, dan di situ bosnya pun meremehkan kalau Ramanujan ini tidak mungkin sepintar yang dikatakan Nara. Tapi di situ Ramanujan yang memang sudah frustasi karena sudah lama tidak mendapatkan pekerjaan, di situ dia pun langsung bilang kepada bosnya kalau dia berjanji kalau dia akan bisa menyelesaikan tugasnya. Dan karena itulah akhirnya Ramanujan pun diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu. Ramanujan pun juga diberikan rumah, dan di situ Ramanujan bilang kepada istrinya kalau mereka akhirnya sudah bisa tinggal bersama. Karena rumahnya sangat-sangat kecil dan kumuh, ketika bertemu istrinya Ramanujan pun meminta maaf kepada istrinya karena belum bisa memberikan rumah yang layak. Tetapi istri Ramanujan yang memang tidak menuntut banyak, dia pun tidak masalah dengan hal itu. Don't worry, I will just sleep on the floor. I'm used to it. It's the best I could do for now. It's a home. I have to go back to work now. Beberapa hari selanjutnya di malam hari menceritakan Ramanujan yang sedang berdiskusi dengan Nara. Di situ Ramanujan memberitahu Nara kalau dia selama hidupnya telah menemukan rumus-rumus yang mungkin belum ditemukan oleh ilmuwan lain. Dan Nara yang memang dari awal sudah percaya kalau Ramanujan ini adalah seseorang yang jenius. Di situ Nara pun menasehati Ramanujan. Memang tidak ada yang bisa memahami apa yang ditulis oleh Ramanujan. Bahkan orang-orang di desanya menganggap Ramanujan adalah seseorang yang aneh. Tapi di situ Nara percaya kalau apa yang ditulis oleh Ramanujan ini bisa jadi hal yang sangat berarti jika dibaca oleh orang-orang yang ada di Inggris. Dan karena itulah Nara pun berjanji kepada Ramanujan kalau dia akan mencarikan koneksi orang Inggris untuk melihat apa yang sudah ditulis dan dibuat oleh Ramanujan. Keesokan harinya Ramanujan pun cerita kepada ibunya kalau atasannya Nara itu berniat untuk mengenalkan Ramanujan ke Inggris, dan jika memungkinkan Nara bilang juga kalau Ramanujan bisa saja untuk diundang ke Inggris.
Setelah mendengar cerita itu, Ibu Ramanujan pun marah karena memang saat itu ada budaya kaum Brahmin seperti Ramanujan ini tidak boleh meninggalkan India, apalagi dia diharuskan pergi ke Inggris. Karena hal itulah keesokan harinya ketika bertemu dengan Nara, Ramanujan pun bilang kepada Nara kalau dia mengurungkan niatnya untuk pergi ke Inggris. Tapi lagi-lagi Nara yang percaya kalau Ramanujan ini adalah seseorang yang spesial, dia pun meyakinkan Ramanujan karena Ramanujan bisa saja merubah sejarah yang ada. Karena Ramanujan bisa saja menjadi bukti kalau warga India itu nyatanya sama pintarnya dengan warga Inggris yang menjajah mereka. Now other people have the chance to understand you, not just your Namagiri. If you, an Indian, are at the pinnacle with these forms, important to die with you must be published. Beberapa hari kemudian bos Nara yang merupakan orang Inggris dia pun juga mengakui kepintaran dari Ramanujan. Karena itulah bosnya pun juga berniat untuk mengenalkan orang Inggris kepada Ramanujan. Saat itu dia menyarankan agar Ramanujan mengirimkan rumusnya kepada profesor bernama Hardy. Karena memang Profesor Hardy ini sangat-sangat unik, berbeda dengan profesor lainnya yang sering menganggap remeh orang India seperti Ramanujan. Profesor Hardy adalah seseorang yang berbeda. Karena itulah setelah itu Ramanujan pun langsung mengirimkan semua rumusnya kepada Profesor Hardy. Beberapa hari kemudian suratnya pun sampai dan dibaca oleh Profesor Hardy. Di situ Profesor Hardy pun melihat kalau mungkin rumus yang dibuat ini adalah sebuah kebohongan. Karena mana mungkin bisa orang yang mengaku sebagai warga India, Ramanujan, menulis rumus yang belum pernah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Dan karena itulah Profesor Hardy pun mengira kalau surat itu mungkin kerjaan dari temannya yang bernama Littlewood. Keesokan harinya Profesor Hardy pun bertemu dengan Littlewood, dan di situ Profesor Hardy pun bilang ke Littlewood kalau apa yang dilakukan Littlewood itu memang sangat-sangat iseng. Tapi saat itu Littlewood pun bilang kalau dia tidak pernah sama sekali mengirimi surat kepada Profesor Hardy. Karena itulah Profesor Hardy pun langsung kembali ke rumahnya dan dia melihat rumus yang ditulis oleh Ramanujan itu. Profesor Hardy pun langsung berusaha untuk membuktikan apakah rumus yang ditulis oleh Ramanujan ini benar atau tidak. Dia menghabiskan semalaman. Setelah mengecek beberapa jam, Profesor Hardy pun sangat-sangat terkejut karena rumusnya itu tidak salah sama sekali, dan dia langsung menelpon sahabatnya Littlewood untuk memeriksa bersama-sama rumus itu. Luar biasanya di situ Littlewood pun juga terkaget karena rumus yang ditulis oleh Ramanujan itu benar-benar dapat dibuktikan. Karena itulah beberapa hari setelah itu Ramanujan pun mendapatkan undangan langsung dari Profesor Hardy untuk datang ke Cambridge agar kuliah di sana. Dan di situ Profesor Hardy berjanji akan menawarkan bantuan untuk mempublikasikan mahakarya yang telah ditulis oleh Ramanujan. Setelah membaca surat dari Profesor Hardy, tentu di situ Ramanujan sangat senang dan dia tidak menduga kalau dia sampai diundang harus pergi ke Inggris. Di sisi lain dia juga bingung karena orang India seperti Ramanujan tidak diperbolehkan untuk keluar dari India, dan itu menjadi larangan untuk dirinya. Karena hal itulah di sore harinya sambil memandangi laut di pantai, Ramanujan pun berdiskusi kepada istrinya tentang keinginannya untuk pergi ke Inggris. Luar biasanya dikala ibu dan semua orang melarang Ramanujan untuk pergi di Inggris, istri Ramanujan satu-satunya orang yang mendukung Ramanujan. Tapi di situ istrinya bilang kalau Ramanujan pergi ke Inggris, dia takut Ramanujan nantinya akan melupakan dirinya karena memang di masa itu tidak ada alat untuk berkomunikasi. Tapi di situ Ramanujan langsung meyakinkan istrinya kalau dia berjanji tidak akan melupakan istrinya, dan juga dia berjanji kalau suatu saat ketika dia berhasil nanti dia juga akan membawa istrinya pergi ke sana. Dan karena diskusi itulah akhirnya Ramanujan pun membulatkan tekadnya untuk pergi ke Inggris. Beberapa hari kemudian akhirnya Ramanujan pun sudah bersiap-siap untuk pergi ke Inggris. Di situ ada istrinya, ibunya, dan juga warga-warga desa di sana yang mengantarkan kepergian Ramanujan. Setelah beberapa hari menaiki kapal, akhirnya Ramanujan sampai di Inggris. Dia pun langsung bertemu dengan Profesor Hardy dan juga Littlewood. Keesokan harinya Ramanujan pun langsung memulai pekerjaannya bersama dengan Profesor Hardy dan juga Littlewood. Di situ Ramanujan memberikan catatan rumus yang telah dia buat seumur hidupnya, semuanya yang diberikan kepada Profesor Gerard. Ketika melihat apa yang dikerjakan oleh Ramanujan, Profesor Gerard sangat-sangat terkejut karena memang jumlah rumus yang telah dihasilkan oleh Ramanujan itu jumlahnya mungkin sekitar 3.900 rumus.
Yang jadi masalah adalah rumus-rumus yang dibuat oleh Ramanujan ini itu belum ada pembuktiannya, karena memang nyatanya Ramanujan membuat rumus ini hanya berdasarkan apa yang dia imajinasikan, karena seumur hidupnya Ramanujan tidak pernah mengikuti pembelajaran formal. Dan yang membuat Profesor Hardy terkejut adalah ketika mencoba membuktikan rumus yang dibuat oleh Ramanujan itu tidak ada sesuatu yang salah sama sekali. Karena itulah Profesor Hardy pun juga sangat-sangat mengagumi Ramanujan. Dan untuk kebaikan Ramanujan, saat itu Profesor Hardy pun akhirnya menyuruh dan mewajibkan Ramanujan untuk mengikuti kelas-kelas formal di Cambridge agar dia bisa membahasakan secara ilmiah rumus yang ia tulis. Keesokan harinya Ramanujan pun mengikuti perkuliahan pertamanya bersama dengan Profesor Howard. Karena terlalu excited dengan apa yang dituliskan Profesor Howard, hal itu membuat Ramanujan hanya fokus dengan apa yang diterangkan oleh Profesor Howard. Profesor Howard yang melihat kalau Ramanujan ini tidak mencatat sama sekali, akhirnya Profesor Howard pun menunjuk Ramanujan untuk mengerjakan soalnya, karena Profesor Howard mengira kalau Ramanujan ini tidak serius mengikuti kelasnya. Nyatanya Ramanujan tidak mencatat, bukannya ia malas, tetapi ia mampu mengingat semua yang ditulis oleh Profesor Howard tanpa harus mencatatnya. Dan benar saja ketika disuruh maju, Ramanujan pun bisa menjawab pertanyaannya. Tentu hal itu membuat Profesor Howard sangat-sangat kaget. Melihat Ramanujan yang lebih pintar dari Profesor Howard, di situ Profesor Howard pun merasa malu dan dia pun akhirnya di akhir kelas memarahi Ramanujan agar tidak bertindak seperti itu lagi. You don't belong here, and you can tell your master Hardy I said as much. Don't put a stunt like that in my class. Now get out! Beberapa hari pun berlalu. Ramanujan yang memang sudah sangat jenuh dengan permintaan Prof Hardy untuk terus-terusan membuktikan apa yang dituliskan oleh Ramanujan dan juga terus-terusan menyuruh Ramanujan untuk mengikuti kelas. Akhirnya Ramanujan pun berkata bahwa tujuan dia ke sini adalah meminta bantuan untuk dipublikasikan karyanya, bukanlah belajar dan melakukan pembuktian-pembuktian tidak penting seperti ini. Setelah itu, untuk menenangkan Ramanujan, Profesor Hardy pun mengajak Ramanujan pergi ke perpustakaan. Di situ Profesor Hardy menunjukkan salah satu karya legendaris yang ditulis oleh Newton, di mana itu adalah buku berjudul Principia Mathematica. Dan di situ Profesor Hardy menyatakan kalau Ramanujan mungkin bisa saja membuat karya yang sama legendarisnya dengan Newton. Dan kalau memang Ramanujan ingin menghasilkan karya sebagus itu, dia harus sabar dan melakukan pembuktian itu. Karena itulah berhari-hari selanjutnya Ramanujan pun dengan semangat mengerjakan pembuktiannya. Di sisi lain Ramanujan juga secara rutin menuliskan surat kepada istrinya. Saat itu istrinya pun bilang semua orang di desanya bangga kepada Ramanujan, tetapi yang paling bangga kepadanya adalah dia. Berminggu-minggu kemudian Ramanujan yang lagi-lagi sudah mulai muak dengan kegiatannya yang hanya membuktikan saja. Dia pun di suatu pagi menemui Profesor Hardy yang sedang berjalan di suatu taman. Saat itu dia pun bertanya kepada Profesor Hardy kapan karyanya akan dipublikasikan. Tetapi tidak diduga ternyata secara diam-diam Profesor Hardy telah mempublikasikan salah satu karya atau rumus yang telah dibuat oleh Ramanujan. Setelah mendengar itu, tentu Ramanujan sangat senang ya, meskipun karya yang dipublikasikan itu bukanlah sesuatu yang spektakuler, tetapi setidaknya sekarang Ramanujan itu sudah menjadi salah satu sejarah penemu rumus di dalam ilmu matematika. Thank you, sir. Mr. Hardy, thank you. Setelah beberapa hari kabar tentang publikasi itu akhirnya sampai ke desa Ramanujan di India. Tentu di situ ibunya dan juga warga-warga di sana sangat bangga dengan apa yang dilakukan Ramanujan, karena Ramanujan adalah orang pertama kali yang menuliskan namanya sebagai penemu rumus di dunia matematika. Beberapa hari selanjutnya menceritakan kalau ternyata kehidupan Ramanujan di Inggris itu tidak semakin mudah, karena di sana dia tidak henti-hentinya mendapatkan diskriminasi dari orang Inggris. Bahkan Ramanujan seringkali diolok-olok bahkan dikeroyok oleh orang kulit putih di sana. Yang semakin memperparah adalah di masa itu Inggris sedang mengalami Perang Dunia Pertama. Hal itu menyebabkan banyak kurangnya asupan makanan. Ramanujan yang memang seseorang beragama Hindu dan juga dia memiliki pantangan untuk memakan daging, di situ dia pun sangat-sangat kesulitan untuk mencari makanan.
Meskipun mengalami hidup yang sangat-sangat berat di Inggris, Ramanujan tidak menyerah begitu saja dan kembali ke India karena Ramanujan percaya kalau dia bisa mencetak sejarah dengan menciptakan karya yang sehebat Newton. Dia pun tetap berusaha dan berjuang melaksanakan apa yang disuruh oleh Profesor Hardy, yaitu membuktikan rumus yang dia temukan. Beberapa hari selanjutnya menceritakan Ramanujan yang lagi-lagi menemui Profesor Hardy. Saat itu Ramanujan menemui Profesor Hardy dengan keadaan yang sangat-sangat kacau karena dia habis dipukulin. Hal itu terlihat dari banyaknya luka di wajah Ramanujan. Profesor Hardy yang memang orangnya sangat-sangat dingin, dia pun saat itu tidak sadar kalau Ramanujan ini habis dipukulin, dan dia saat itu melihat kerjaan Ramanujan salah, dia pun malah menyalahkan Ramanujan. Profesor Hardy pun memarahi Ramanujan kalau Ramanujan harus berjuang lebih keras lagi. Ramanujan yang saat itu merasa hidupnya sangat-sangat berat sekali dan dia telah mengorbankan banyak hal, dia pun langsung meluapkan kekesalannya kepada Profesor Hardy. Dia bilang kalau profesor itu hanya peduli soal dirinya sendiri dan pekerjaannya, dia sama sekali tidak pernah memperdulikan Ramanujan. Bahkan profesor tidak sadar kalau Ramanujan ini baru saja dipukulin dan hidupnya di Inggris sangat-sangatlah berat. Bahkan profesor juga tidak pernah bertanya kalau Ramanujan apakah mempunyai seorang keluarga, yang mana nyatanya seperti diketahui Ramanujan ini mengorbankan banyak hal, pergi ke Inggris dengan dia meninggalkan ibunya dan juga dia meninggalkan istri tercintanya. Setelah itu Ramanujan pun langsung keluar dan termenung duduk memikirkan semua yang terjadi. Keesokan harinya Profesor Hardy yang merasa bersalah akhirnya menemui Ramanujan dan di situ Profesor Hardy pun meminta maaf karena sudah terlalu keras dan tidak mempedulikan Ramanujan. Esok harinya Profesor Hardy pun curhat ke salah satu teman profesornya dan di situ teman profesornya pun menasihati Profesor Hardy kalau lebih baik Profesor Hardy itu tidak berlaku keras kepada Ramanujan dan tidak hanya menyuruh Ramanujan melakukan pembuktian-pembuktian layaknya orang pada umumnya, karena potensi yang dimiliki Ramanujan ini sangat-sangatlah luar biasa. Lebih baik kalau Ramanujan itu dibebaskan karena dia percaya kalau Ramanujan ini bisa menghasilkan karya yang sangat-sangat luar biasa jika dibebaskan. Karena hal itulah akhirnya esok harinya Profesor Hardy pun langsung menemui Ramanujan dan di situ alih-alih menyuruh pembuktian seperti biasanya, Profesor Hardy memberikan tantangan Ramanujan untuk menyelesaikan rumus tentang partisi. Selanjutnya Profesor Hardy pun langsung mengajak Ramanujan bertemu dengan salah satu profesor yang sangat-sangat sombong bernama Profesor McMahon, di mana profesor ini sangat-sangat ahli di bidang partisi. Saat itu Profesor McMahon yang melihat kalau Ramanujan ini adalah warga India. Di situ awalnya profesor pun meremehkan Ramanujan kalau dia tidak mungkin menemukan rumus partisi karena nyatanya Profesor McMahon aja tidak bisa, bagaimana orang India seperti Ramanujan itu bisa melakukannya. Karena merasa direndahkan, akhirnya di situ pun Ramanujan bilang kepada profesornya kalau dia akan menemukan rumus itu, dan benar saja setelah beberapa hari selanjutnya Ramanujan pun berusaha keras untuk menyelesaikan rumus partisi itu. Setelah beberapa hari serius mengerjakan rumusnya, Ramanujan lagi-lagi bertemu dengan Profesor McMahon dan di situ dia membawa rumusnya. Profesor pun langsung melihat rumus yang dibuat oleh Ramanujan dan di situ Profesor McMahon pun sangat-sangat terkejut karena rumusnya ternyata benar dan ternyata Ramanujan berhasil menyelesaikan rumus yang tidak pernah dipertemukan oleh orang sebelumnya. Selanjutnya film menceritakan meskipun Ramanujan telah diakui profesor-profesor di sana, menyedihkannya ternyata dia terkena penyakit TBC. Di masa itu penyakit TBC sangatlah mengerikan karena memang belum ditemukan obatnya dan tentu itu menggerogoti tubuh dari Ramanujan. Di tempat lain menceritakan istri Ramanujan yang terus mengkhawatirkan Ramanujan hal itu karena dia tidak pernah menerima secari surat pun dari Ramanujan, di mana ternyata selama ini bukannya Ramanujan yang tidak pernah mengirimkan surat, tetapi surat itu sengaja disembunyikan oleh ibu Ramanujan agar tidak dibaca istrinya karena ibu Ramanujan tidak ingin istrinya itu juga pergi meninggalkannya, pergi bersama Ramanujan ke Inggris. Kemudian film kembali lagi ke Ramanujan yang sekarang kondisinya semakin memburuk akibat penyakit tuberkulosis yang dia idap.
Merasa umurnya tidak lama lagi dan dia telah berjanji kalau dia akan kembali ke istrinya. Hal itu menyebabkan di hari itu Ramanujan nekat pulang dan pergi ke stasiun. Namun sayangnya sebelum dia sempat meninggalkan Inggris, dia terjatuh pingsan. Ramanujan pun harus dirawat dan pingsan selama beberapa hari di rumah sakit. Dan ketika itu karena Ramanujan tidak mempunyai siapa-siapa di rumah sakit, Profesor Hardy pun setia untuk menemani Ramanujan ketika itu. Beberapa hari selanjutnya Ramanujan pun sadar, dan ketika sadar Profesor Hardy pun berbicara panjang dengan Ramanujan. Dan di situ Profesor Hardy yang bertanya kenapa Ramanujan ini bisa mengetahui rumus-rumus yang bahkan tidak pernah diketahui orang. Saat itu Profesor Hardy pun bertanya, bagaimana kamu bisa menemukan semua rumus yang kamu ciptakan itu? Ramanujan pun menjawab, aku memperolehnya dari Tuhanku. Ia berbicara kepadaku, menaruh rumus di lidahku ketika aku sedang tertidur dan terkadang ketika aku sedang berdoa. Mendengar jawaban itu, tentu awalnya Profesor Hardy sangat terkaget karena Profesor Hardy ini adalah seseorang ateis. Tapi dengan pengalamannya itu akhirnya dia pun percaya kalau Tuhan mungkin ada dan mungkin saja Tuhan telah berbicara lewat mulut dan juga perantara dari Ramanujan untuk memberikan hal yang sebenarnya tidak diketahui oleh manusia. Wanted to know how I get my ideas. My God, she speaks to me, puts formulas on my tongue when I sleep. Sometimes when I pray, an equation has no meaning to me unless it expresses a thought of God. Beberapa hari selanjutnya menceritakan perjuangan Prof. Hardy. Sebagai ungkapan terima kasihnya kepada Ramanujan, dia mengajukan Ramanujan sebagai Fellow Royal Society, di mana fellowship ini merupakan penghargaan bagi setiap cendekiawan matematika, teknik, dan fisika seperti Isaac Newton dan juga Charles Darwin yang telah mendapatkannya. Ketika berusaha menjelaskan betapa spesialnya Ramanujan ini, Profesor Hardy pun mengungkapkan kalau Ramanujan pernah berkata kepadanya bahwa persamaan bagi Ramanujan itu tidak memiliki arti kecuali mewakili pemikiran dari Tuhan. Saat itu Profesor Hardy pun yang notabene ateis akhirnya pun berkata kepada profesor-profesor yang ada di sana bahwa siapa kita yang berani menyaingi pemikiran Tuhan? Penemuan rumus-rumus yang ada selama ini bukan murni dari kepala manusia itu sendiri, tetapi itu sudah ada dari awal dan manusia hanyalah sebagai perantara untuk mengatakannya. Tentu semua profesor yang ada di sana terkaget melihat apa yang dikatakan oleh Profesor Hardy, karena memang nyatanya Profesor Hardy ini adalah seseorang ateis. Dan singkat waktu akhirnya Ramanujan berhasil diterima sebagai Fellow Royal Society, dan ketika dia mulai membaik, dia pun diangkat dan disambut oleh semua profesor yang ada di sana. Elected Fellow of Trinity College. Repeat after me. Setelah itu Ramanujan pun juga berhasil menerbitkan karyanya, dan setelah semua pencapaiannya akhirnya Ramanujan pun berpamitan kepada Profesor Hardy kalau dia ingin kembali ke India untuk menemui istri dan ibunya lagi sesuai janjinya. Mengetahui Ramanujan akan pulang ke India, tentu saat itu sebenarnya Profesor Hardy sedih karena meskipun mereka berdua tidak terikat darah kekeluargaan, tetapi Profesor Hardy sudah menganggap Ramanujan sebagai keluarganya sendiri. Meskipun begitu, Profesor Hardy harus mengikhlaskan kepergian dari Ramanujan. So, I want to left up with you with all your... Setelah pulang ke India, 1 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1920, Profesor Hardy mendapatkan kabar yang mengejutkan dari India. Kabar itu adalah ternyata bahwa Ramanujan telah meninggal dunia akibat penyakit tuberkulosis yang dia derita dulu, karena penyakitnya sudah semakin parah. Ya, meskipun telah meninggal 1 abad yang lalu, nama Ramanujan sampai pada masa ini masih sering diperbicarakan. Hal itu karena jasa Ramanujan di bidang matematika sangatlah besar dan banyak. Dia bahkan mendapatkan julukan dari orang-orang yaitu The Man Who Knew Infinity, karena semua yang dia temukan itu menembus batas akal manusia normal. Dan setelah itu filmnya pun selesai.